Fanatawaddu bima'il bahri, maka kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut. Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Harusnya terkait dengan jawab Rasulullah SAW. Jadi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai lebih banyak dari apa yang ditanyakan oleh kira-kira pertanyaannya satu, jawabnya 2, 3 dan seterusnya. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab penanya dengan jawaban yang dinilai lebih banyak dari pertanyaannya. Sehingga apabila beliau memandang, menilai ada kebutuhan untuk mengetahui kelebihan dari apa yang ditanyakan, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW begitu kasih, begitu penyayang. Ini juga bagian dari perhatian beliau yang luar biasa terhadap orang-orang yang statusnya dihidupkan dan para pembelajar, orang-orang yang belajar agama, belajar fikih dan ini ditunjukkan misalkan dalam satu riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, juga ada dalam riwayatnya Abu Daud, di mana redaksinya adalah redaksi Abu Daud. Rawil a'lanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Sa'ala rajulun min Bani Mudlij, seseorang dari Bani Mudlij itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Mudlij ini adalah satu kabilah yang terkenal dengan kiafah. Kiafah itu seperti misalkan ada orang berseru, ini anak siapa, dengan memperhatikan fisik keduanya, itu tahu bahwa atau keduanya itu memang memiliki darah atau tidak. Kalau sekarang mah ahli DNA. Ya apa DNA jadinya? Dari cara melihat orangnya saja. Cara dirinya dari kakinya apa? Ini siapa? Ya maksudnya ini betul ada hubungan darah atau genetika. Kalau dulu kan belum ada DNA ya, jadi cara fisik. Kiafah itu ya. Kiafah juga bisa terkait dengan tata bulu asal. Jadi orang itu tahu kira-kira mau pergi kemana, dilihat dari apa? Gerak-gerik. Kayak dulu kan Suraqah itu kan, dia tahu kemana Nabi pergi. Masya Allah. Dari kakinya itu dia tahu. Bahkan ada yang sampai dicium-cium. Kan di film-film kan? Iya. Saya juga nggak pernah lihat. Iya. Kalau pernah nggak tahu. Iya. Iya. Bang, kalau aku kan dia nasional. Belum sampai. Film apa sih nggak usah di film apa, film perang ya? Perang. Oke, telinga. Indian. Indian. Didengerin ya itu. Kalau itu Telinga, ya. Kalau itu menurut Berapa orang yang apa naik kuda? Ya itu kan sama. Dari Kiafah. Iya. Oh, Salah satu ke apa? Beda lagi sama bahasa tulis. Satu pun sekarang kalau itu. Oh iya. Kalau banyak orang dari Bani Muslim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini mohon kalau ngaji muzakarah tuh bebas tuh, mau makan mau apa. Iya. syukur kan enggak Boleh. Terus
Orang dari Bani Budris bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna narkabul bahr. Inna kami sering sekali begitu ya, menaiki perahu. Jadi dia sebut dengan al-bahr. Bisa disebut majas, bisa disebut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Sedangkan air yang kami bawa itu jumlahnya sedikit. Fa in tawaddu'na bihi atisna. Kalau kita berwudu dengan air yang dibawa tadi, air yang sudah asin berarti ya, kami kehausan. Apa natawaddu'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'ihu al-hillu maitatuhu. Harusnya kan kalau pertanyaan seperti tadi cukup dijawab dengan na'am. Ya. Ini apa kelebihannya? Kuat tahuru ma'ihu al-hillu maitatuhu. Jadi jelaskan bahwa air laut itu airnya suhur ya. Ini menggunakan sigoh mubalaghah, berarti tahir mutahhir. Bukan hanya itu, al-hillu maitatuhu. Jadi bangkainya juga halal, kecuali Kapal selam. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab apa mudliji tadi al-bahar. Al-bahar ini temannya Popeye. Oke. Laut sama One Piece. Mancing udah masuk belok-belokin. Tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut. Dijawab bahwasanya airnya itu suci dan mensucikan. Boleh untuk berwudu. Kemudian Rasulullah SAW merasa kasihan kepada al-bahar tadi ya, laut tadi. Takutnya ada hukum yang tidak jelas atas dirinya terkait dengan binatang-binatang laut yang sudah menjadi bangkai, sudah mati. Jadi ini adalah sesuatu yang sering terbersit dalam dirinya ketika sedang melaut begitu ya. Boleh nggak sih makan apa bangkai ikan dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya maitat al-bahar ya, bangkai ikan dan yang lain yang sudah mati di laut itu halalun akluha, boleh dimakan, wal intifa'u biha, bahkan boleh dimanfaatkan. Faqalahu ziyadatan ala su'alihi al-hillu maitatuhu. Jadi al-hillu maitatuhu itu kira-kira tambahan dari pertanyaan yang dilakukan oleh mudliji, padahal itu sudah Ngapain kan? Nah, di sini itu jawabi muhimmatun. Jadi tambahan seperti ini sangat penting karena menjelaskan tentang kesucian air laut, walaupun di dalamnya itu ada yang sudah mati, yaitu binatang laut. Juga menjelaskan tentang halalnya bangkai yang ada di sana. Wa ma'rifatu dzalika daruriyatun lil baqa. Jadi pengetahuan seperti itu sangat prinsip, sangat penting bagi seorang pelaut. Karena terkadang dia butuh untuk memakan hal-hal tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu, baik kondisi yang disebutkan ikhtiaran atau idtiraran, dalam kondisi biasa sesuai dengan pilihannya atau kondisi terpaksa. Kayak kulminha wajahul wala haraja alaih. Jadi boleh memakannya, boleh menyimpannya, dan itu tidak masalah. Wa ada sani'u minhu sallallahu alaihi wasallam min lubabil khair fi uslub ta'lim. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat luar biasa, min lubabil khair, dari inti kebaikan ya. Fi uslub ta'lim, dalam uslub pembelajaran. Wastifa ima yahtabilaihi juga usaha beliau untuk menyempurnakan apa yang dibutuhkan oleh seorang. Ya, alhamdulillah metode yang ke-15 dari Rasulullah adalah apabila ada pertanyaan maka beliau menjawab, dan jawabannya kadang lebih dari pertanyaan. Jadi guru boleh menjawab pertanyaan murid melebihi hajat atau kebutuhan apabila dipandang pertanyaan
awalnya itu melahirkan konsekuensi atau kebutuhan apa namanya itu masalah yang akan terjadi berikutnya gitu, atau situasional gitu. Di mana kasusnya adalah yang terjadi yang ditanyakan oleh kaum nelayan ini, ya. Jadi Mudlij ini, Bani Mudlij ini tadi mempunyai karakteristik keahlian dapat mendeteksi genetika seseorang. Dilihat dari fisiknya tentunya, karena belum ada Laboratorium DNA. Ya kan, belum ada. Tapi dari tampilan fisik bisa ketahuan ini. Betul, karena apa? Bisa lihat dari jari kaki. Ini kita ini turunan Cina, Arab, Afrika. Coba lihat ininya nih. Ada yang ininya lurus nih, ada yang begini kan, lurus. Ada yang lebih panjang ini. Itu coba aja. Itu ini apa namanya? Dari Arab. Kita turunan mana ini? Leluhur kita ini dari Cina, Afrika. Lihat bisa dari ini. Ada yang ininya lurus kan, ada yang apa gini, ada yang lebih panjang di tengahnya. Ada yang mengap gitu. Nah, macam-macam ya. Oh, iya. Ada ininya ya. Kita coba pernah ada referensi itu kita baca dari bentuk jari kaki saja itu ketahuan asal leluhur kita ya. Makanya Najwa Shihab heran juga dia, kenapa unsur Arabnya cuma 3,5% kan gitu ya, waktu tes DNA itu kan, padahal dia orang Yaman, leluhurnya gitu kan. Iya bisa jadi, tetapi kan ke atasnya itu bisa jadi ada percampuran. Nah ini luar biasa, Bani Mudlij ini punya kemampuan mendeteksi dari mana asal usul, termasuk tadi katanya bisa memprediksi dari tapak kaki gitu ya. Ini tapak kaki orang yang sudah perjalanan jauh apa baru lewat atau apa ya, itu dibuktikan dari film-film cowboy itu ya. Indian tuh nguping itu apa cowboynya yang nguping itu? Indiannya ya. Kita seorang yang paling karena yang menguasai TV di sini. Padahal dia yang nonton TV. Nah, Bani Mudlij ini juga adalah kaum nelayan karena mata pencahariannya adalah mencari ikan, ya. Nah, oleh karena itu ditanyakanlah pada Rasulullah, untung juga ya. Ini ada kaum nelayan yang tanya ya, gitu kan. Jadi kan ini kan kasusnya kan tentunya terjadi di Mekah Madinah kan jauh ke laut. Kira-kira di mana nih Mudlij ini? Dekat Jeddah lah. Di Jeddah. Dekat Jeddah yang ada pantainya kan. Lumayan ini. Berarti datang ke Mekah ini jauh. Atau Madinah ya kan lebih jauh lagi kalau ini dari Jeddah Madinah. Naik perahu nggak? Bani Mudlij itu Nggak bisa dong. Dari mana perahunya? Kira naik perahu sampai ke Madinah gitu. Ya, berarti di Jeddah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami ini sering melaut, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', sedangkan biasanya kami ini bawa bekal air ya hanya terbatas. Ya sampai hari ini juga kan kalau ke laut itu kan terbatas kan. Nah, ini ininya nih mbaknya. Ini kebetulan hari ini pas ya. Orang laut ini. Ya. Iya, jadi berapa galon sih Bang biasanya di kapal-kapal? Kalau kapal mancing paling 3 galon yang buat masak. Buat masak 3 galon ya. 3 galon. Insya Allah nanti tanggal 10-11 kita mau mancing Mbak Adi. Mau mancing. Nah ini jagonya dimancing sampai ke Papua ini. Jadi hanya 3 galon ya biasanya ya. Maka kan kalau digunakan untuk macam-macam, untuk wudhu ya atau bersuci ya nanti habis gitu ya. Fa in tawadda'na bihi atisna. Nanti kalau dipakai wudhu habis, kita kehausan.
Afanatawaddau bima'il bahar. Kalau begitu, boleh nggak ya Rasulullah kami berwudu dengan air laut? Maka jawaban beliau luar biasa. Wa tahuru ma'uhu ay ma'uhu balihun fit taharah atammaha. Betul, dari tahir wa mutahhir. Sungguh sempurna air laut itu. Ya, kesuciannya sempurna. Padahal luar biasa ya. Semua air ini akhirnya bermuara di laut ya. Laut. Semua air sungai airnya masuk Semua ke laut. Semua sampah Wow. Iya. Limbah. limbah Limbah ke laut. ya luar biasa. Jadi karena yang mengotori lingkungan. Tetapi artinya air laut itu bisa mensucikan. Recycle. Di recycle ini air semua yang ada itu. Mungkin dengan asinnya itu ya. Garamnya. Dengan garamnya itu ya bisa dinetralisir. Sama awet. Apa? Kayak kalau dengan garam Iya, sama kalau awet. Ya artinya bisa merubah zatnya gitu ya. Nah, maka bolehlah untuk bersuci, termasuk wudhu, mandi dan seterusnya bisa ya. Nah, bahkan Nabi menambahkan bukan hanya saja airnya, al-hillu maitatuhu, bangkainya pun menjadi halal untuk dikonsumsi.